suatu ketika bahkan dari kader Masyumi, dari sekian banyak kader yang nama-nama besar ketika itu bisa beliau yang terpilih sebagai Perdana Menteri. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di Ngobrol Bareng Sejarah bersama JIB. Di sini saya masih ditemani oleh Noval. Oke, Noval, kita hari ini pengen ngebahas soal biografi Burhanuddin Harahap nih. Ini mungkin nama sesekali terdengar ya kalau kita ngebaca sejarah Indonesia modern pasca kemerdekaan nih. Mungkin langsung saja ke pertanyaan mendasarnya. Siapa itu Burhanuddin Harahap? Oke, siapa Burhanuddin Harahap begitu? Sebenarnya kalau kita baca buku teks ini mungkin kita bakal nemu siapa sih Burhanuddin Harahap ini memang, tetapi beliau ini kurang populer dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya begitu. Paling-paling beliau ini disebut namanya sebagai Perdana Menteri. Itu pun ya bisa dibilang the forgotten prime minister begitu ya. Agak terlupakan ya namanya. Agak terlupakan begitu ya, padahal beliau ini mempunyai jasa yang cukup besar, apalagi jasa beliau ini boleh saya bilang cukup monumental begitu Mas. Nah, salah satu yang paling monumental itu adalah bagaimana di bawah kepemimpinan beliau sebagai Perdana Menteri berhasil melaksanakan pemilu nasional pada 1955, baik itu untuk DPR juga untuk konstituante begitu. Itu pemilu pertama berarti itu pemilu nasional pertama begitu. Jadi beliau ini memang kurang populer sih Mas dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya, dan beliau ini memang figur yang low profile begitu ya. Disebutkan misalnya dalam majalah Suara Partai Masyumi itu sekitar 1953 bahwa disebutkan beliau ini adalah waktu itu usianya memang masih muda. Waktu jadi Perdana Menteri? Sebelum. Itu memang masih sangat muda, dan sebenarnya ketika dia jadi Perdana Menteri pun usianya relatif muda lah, 38 tahun begitu ya. Nah, waktu itu ketika diceritakan dalam majalah Suara Partai Masyumi, kira-kira usianya sekitar 36 tahun waktu itu beliau ini. Nah, dan disebutkan bahwa beliau ini orangnya low profile. Kalau misalnya ada rapat-rapat Masyumi, karena beliau ini kan dari Partai Masyumi begitu ya, pimpinan Masyumi termuda waktu itu di antara pimpinan yang lainnya. Nah, setiap ada rapat misalnya beliau ini rela datang jalan kaki begitu ya. Terus dia ini jarang pakai pakaian yang glamor, sederhana banget lah ya orangnya. Jarang pakai dasi, ya cuma pakai kemeja aja lah begitu ya. Kemudian dia itu LDR sama istrinya. Jadi istrinya itu di Jogja, dia di Jakarta. Dia di Jakarta gitu. Iya. Jadi memang beliau ini sosok sederhana yang sangat layak untuk kita ambil gitu ya keteladannya. Beliau ini adalah tokoh Masyumi dan pernah menjadi Perdana Menteri, dan saya kira jasa beliau sebagai Perdana Menteri ini hebat sekali sih bagi Indonesia. Tapi kalau dari latar belakang dirinya sendiri itu gimana sih? Maksudnya dia ini sebelumnya apakah emang tokoh dari ormas, salah satu ormas di Masyumi yang bergabung, atau dia mungkin lulusan barat apa orang pesantren gitu? Oke. Nah, beliau ini adalah seorang pemuda asal Sumatera Utara gitu ya. Kalau kita perhatikan dari namanya Harahap ya, dari marga Harahap di Sumatera Utara. Beliau ini sebenarnya tidak begitu teridentifikasi apakah beliau ini terafiliasi dengan organisasi Islam semacam Muhammadiyah atau Persis atau NU dan sebagainya. Tetapi beliau ini pernah aktif sebagai aktivis Young Islamic Bond. Jadi JIB ya. Kemudian itu juga ketika di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara. Kemudian ketika beliau ini berhijrah ke Pulau Jawa, beliau ini gabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Nah, beliau ini sebenarnya kalau kita lihat dari karya-karyanya, memang beliau ini relatif bisa dibilang jarang menulis ya, jarang menelurkan karya-karya begitu. Tapi beliau ini memang orangnya pendiam gitu ya. Jadi sedikit bicara banyak bekerja. Begitu tipe-tipe aktivis lapangan lah dia, aktivis lapangan beliau ya. Nah, kemudian beliau juga ini adalah seorang lulusan sekolah Belanda begitu ya. Nah, beliau ini dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ini memang di sekolah-sekolah Belanda, dan uniknya beliau ini sempat terputus tuh kuliahnya. Jadi beliau itu sekolah tingginya itu di sekolah hukum, tetapi karena memang Jepang tuh datang, nah, makanya sekolahnya itu kan bubar. Nah, kemudian beliau ini melanjutkan studinya masih sama ya, karena kan Sofia itu kan
Sofia atau apa ya? RHS ya, yang sekolah yang hukum. sekolah hukum, oh iya. Hockey School. Kalau Sofia kan kedokteran. Kalau Sofia kedokteran. Nah, di RHS ini kan sekolah hukum, sempat terhenti. Kemudian setelah semuanya pulih ya, revolusi kemerdekaan sudah selesai, beliau ini melanjutkan studi hukum lagi tuh di Universitas Gadjah Mada, UGM. Oke. Dapat gelar sarjana hukum atau mister, waktu itu masih mister, yaitu sekitar tahun 1951 atau 1950-an lah, awal 1950-an begitu. Nah, itu kira-kira seperti itu, Mas. Berarti kalau kita melihat dari latar belakangnya ini sebenarnya dia ya termasuk dekat dengan aktivis-aktivis Islam yang modernis ya, betul. Dari JIB, atau mungkin pernah ada cerita lain apa? Mungkin dia ketika sekolah dekat dengan tokoh Masyumi yang lain ketika muda. Oh ya, betul. Nah, beliau ini ketika sekolah itu dekat sekali dengan Prawoto Mangkusasmito. Karena selain di Young Islamic Bond, beliau juga menjadi aktivis Student Islam School gitu ya. Jadi beliau ini SIS lah ya, yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa Islam di sekolah-sekolah tinggi Belanda di Nusantara waktu itu, di Hindia Belanda begitu. Nah, beliau itu dekat sekali dengan Prawoto Mangkusasmito, makanya beliau ini ketika masuk Masyumi, beliau ini sebenarnya direkomendasiin tuh sama Prawoto. Dan Prawoto ini waktu itu ceritanya lagi kongkow tuh, lagi nongki di rumahnya Dr. Sukiman Guru Sanjoyo. Dan Prawoto bilang bahwa ada tuh anak muda tuh yang energik ya, yang cakap begitu ya. Maka beliau ini merekomendasikan nama Burhanuddin Harahap. Dan Burhanuddin Harahap ini dia langsung menjadi pimpinan Masyumi waktu itu. Jadi tempatin sebagai apa ya? Pimpinan sekretariat Partai Masyumi. Jadi kerjanya tuh di kantor, di pengurus pusatnya ya. Ngurusin administrasi ya, ngamanin arsip-arsip begitu. Ada cerita unik ya sebenarnya beliau ini ketika revolusi kemerdekaan. Nah, waktu itu kan ibu kota negara kita itu kan di Yogyakarta. Iya, pindah. Maka otomatis kepengurusan Masyumi, pimpinan Masyumi, pengurus besar Masyumi ini di Yogyakarta. Nah, waktu itu kan Belanda berhasil tuh ya menguasai Jogja, dan beliau ini waktu itu kan dinasnya tuh di sehari-hari nginepnya di kantor PB Masyumi ya, pengurus besar Masyumi. Datang tuh tentara Belanda begitu ya. Nah, beliau ketika itu lagi beres-beres arsip. Dan beliau tuh lari ketika ada orang Belanda gitu ya, tentara Belanda, langsung arsipnya tuh kececeran kemana-mana begitu ya. Tetapi ada sebagian arsip yang beliau selamatkan sih waktu itu. Jadi memang beliau ini sehari-harinya aktifnya di kantor, nginep di kantor begitu ya. Meskipun ya waktu itu istrinya kan masih sama-sama bareng di Jogja. Dan ketika nanti ibu kota balik lagi ke Jakarta, Burhanuddin Harahap ini LDRan tuh sama suami, sama suami, sama istri, sama istrinya, sama anaknya juga begitu. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan dia cukup aktif dan cukup loyal di Masyumi ya sampai suatu ketika bahkan dari kader Masyumi, dari sekian banyak kader yang nama-nama besar ketika itu bisa beliau terpilih sebagai Perdana Menteri. Betul. Kenapa bisa gitu tuh? Nah, beliau ini pernah hampir menjadi Perdana Menteri sebelum tahun 55, karena kan beliau ini menjadi Perdana Menteri tahun 55 begitu ya. Jadi tahun 53 ini, nah 2 tahun sebelumnya beliau ini pernah dipercaya untuk menjadi formatur kabinet. Tetapi sayang sekali waktu itu gagal. Karena biasa Masyumi ini kadang suka susah tuh kalau misalnya harus berhadapan dengan orang-orang PNI. Ya. Jadi suka ada perbedaan pendirian antara Masyumi dengan PNI. Nah, waktu itu yang dihadapin oleh Burhanuddin Harahap itu adalah Sukri Hadikusumo begitu ya, tokoh PNI. Waktu itu kan Burhanuddin Harahap usianya 36 tahun, masih muda begitu ya, belum punya pengalaman begitu ya. Dan Burhanuddin Harahap itu merasa dia itu dimain-mainin tuh sama Hadikusumo begitu ya. Makanya itu jadi gagal tuh ya bentuk kabinetnya. Gagal karena memang PNI ini sangat kaku begitu ya. Jadi kalau misalnya dia tokoh PNI dipercaya menjadi formatur kabinet, dia ini selalu menunggu keputusan ketua umum. Jadi harus lapor dulu kan lama gitu. Jadi terundur-undur terus begitu sehingga gagal. Dan takdirnya beliau ini menjadi Perdana Menteri pada usia 38 tahun pada 1955 menggantikan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Jadi bisa dikatakan dia jadi Perdana Menteri bahkan ketika kondisi itu sedang tidak stabilnya politik itu.
persaingan antar fraksi ya kan, belum lagi mungkin tuntutan dari Soekarno kan, pengen menyelenggarakan pemilu. Nah, tapi selain itu ada lagi nggak sih peran atau jasa dari Burhanuddin Harahap ini yang layak kita ketahui lah? Ya. Nah, beliau ketika menjadi Perdana Menteri ini dihadapkan dengan permasalahan yang cukup berat karena kabinet sebelumnya, kabinet Ali Sastro Amjo yang pertama ini berkuasanya lama begitu, sehingga ini menyisakan masalah yang bertumpuk juga, misalnya masalah kemelut di internal Angkatan Darat, kemudian masalah korupsi itu ya waktu itu, kemudian juga ada masalah yang diulur-ulur yaitu pemilu nih yang diulur-ulur. Jadi waktu itu kan memang sebenarnya wacana pemilu itu sudah ada waktu kabinet Ali Sastro Amjo pertama, tetapi kabinet ini cenderung menunjukkan sikap yang tidak percaya diri begitu, karena memang tahu ya kapasitas PNI waktu itu sebagai partai ini tidak sebesar Masyumi begitu. Orang-orang PNI takut kalau misalnya PNI kalau pemilu ini lebih cepat, maka yang menang itu bukan PNI tetapi malah Masyumi begitu. Nah, beliau ini cukup berjasa dalam menangani masalah kemelut internal Angkatan Darat begitu ya. Nah, beliau merapikan begitu ya, mengonsolidasikan internal TNI Angkatan Darat, karena beliau juga selain menjadi Perdana Menteri, beliau ini merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Jadi dipegang sendiri itu sama beliau. Kemudian beliau juga mengurusi masalah korupsi di kalangan pejabat tinggi. Nah, di masa itu beliau menginstruksikan untuk menangkap 2 orang, yaitu Mr. Jody Gondokusumo dan Mr. Iskak Cokro Adi Suryo. Nah, itu siapa tuh? Mr. Jody ini adalah tokoh Menteri Kehakiman dari Parindra. Sementara kalau Mr. Iskak ini adalah Menteri Perekonomian dari PNI. Karena waktu itu dicurigai bahwa 2 orang ini menjadi biang korupsi yang merugikan negara begitu ya. Nah, yang sisanya itu adalah beliau melaksanakan pemilu 1955 yang sudah lama diwacanakan dan diundur-undur. Waktu itu program utamanya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah melaksanakan pemilu sesegera mungkin begitu ya, dan berhasil dilaksanakan dalam waktu persiapan teknis selama 1 bulan saja. Dan itu menghabiskan anggaran waktu itu ya 500 juta. 500 juta. Nah, 500 juta itu kan tahun itu mah gede juga gede ya. banget ya. Iya. Nah, jadi waktu itu disediakan anggaran sebesar itu dan waktu persiapannya cuma satu bulan saja, dan alhamdulillah pemilu ini menjadi pemilu yang demokratis ya dibandingkan dengan pemilu-pemilu setelahnya begitu. Dan beliau ini dikenang sebagai Perdana Menteri yang sukses melaksanakan pemilu 1955. Ya, begitu. karena di bawah dia pemilu itu ya meskipun berjalan sangat panas ya betul. Pemilu pada tahun itu, karena kita bahas juga di video-video sebelumnya, tapi pemilu itu berjalan lancar ya, dan lancar. Ya sudah, setiap partai sama-sama puas hingga akhirnya setelah itu terbentuk kabinet yang baru ya, berdasarkan hasil pemilu. Betul itu. Sekali. Jadi setelah itu kan jadi kabinet Burhanuddin Harahap ini menjadi caretaker lah dari kabinet yang lainnya begitu ya, menjadi transisi begitu, menjembatani pembentukan kabinet yang merepresentasikan keinginan rakyat ya. Karena kan kalau kita hitung 4 besar pemilu itu ada pertama PNI, kedua Masyumi, ketiga NU, dan keempat PKI begitu. Iya betul. Dan yang dirangkul itu kan cuma 3 partai ya, PNI, Masyumi, dan NU, sementara PKI ini tetap di luar kabinet. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Mas. Nah, setelah Burhanuddin Harahap ini tidak menjadi Perdana Menteri lagi, apa yang dia lakukan? Nah, beliau ini tetap mendedikasikan dirinya sebagai pimpinan Masyumi begitu, memimpin fraksi Masyumi di parlemen begitu ya, mengawasi jalannya roda pemerintahan waktu itu, dan beliau sehari-hari tetap menjadi seorang yang sederhana sekalipun beliau ini pernah memimpin jabatan yang sangat strategis ya, menjadi pucuk pemerintahan waktu itu, dan beliau ini bersahaja sampai dengan akhir hayatnya, dan yang momen paling penting dalam hidup beliau ini, beliau itu adalah bergabung dengan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia bersama 2 tokoh Masyumi lainnya, yaitu Muhammad Nasir dan Syafruddin Perwira Negara. Beliau ikut bergerilya ke pedalaman Sumatera begitu ya, bersama dengan bukan hanya tokoh Masyumi sih, tapi ada juga tokoh Angkatan Darat gitu ya, di daerah-daerah di Sumatera khususnya, dan juga tokoh PSI ya. Nah, beliau ini ikut bergerilya sebenarnya bukan ingin mendirikan negara Islam, tetapi ingin memberikan koreksi kritik lah ya, kritik, ke pemerintahan Soekarno, kepada pemerintahan Presiden Soekarno yang semakin dekat dengan PKI,
juga semakin menunjukkan otoritarianismenya. Berarti dia sempat ditangkap juga ya? Nah, sempat pada masa ditangkap ya itu. karena memang itu konsekuensi logis ya Iya, dari betul. gerakan PRRI, sekalipun sebenarnya itu bukan gerakan separatis begitu ya. Ini harus dijadikan disclaimer bahwa PRRI bukan gerakan separatis sebenarnya, tetapi ingin memberikan kritik ya, koreksi atas jalannya pemerintahan Soekarno. Beliau ini ditahan bersama tokoh-tokoh lainnya yang dianggap memberontak kepada pemerintah. Begitu, dan akhirnya dibebaskan bersamaan pada 1966 begitu ya, setelah rezim Soekarno tumbang, rezim Orde Lama tumbang, maka beliau dibebaskan dan beliau ini kemudian dipercaya untuk merintis Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan mengelola surat kabar abadi. Iya, iya. Gitu, Kak, Mas. Oke, terima kasih Novel. Ini sangat menarik sekali ya, bincang-bincang soal biografi Burhanuddin Harahap. Jadi ya kalau kita mendengar Burhanuddin Harahap, biasanya kita harus ingat bahwa itu adalah di bawah dia pemilu pertama di Indonesia itu berhasil dijalankan, dan itu sebenarnya adalah sebuah prestasi yang cukup besar juga ya, dalam perpolitikan di Indonesia. Oke, terima kasih. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.